Saya harus ngucapin terima kasih ya sama Ferry Irwandi yang udah dengan berani menantang dukun untuk nyantet dia. Ya karena saya merasa terwakili ya. Karena saya sendiri adalah salah satu orang yang meyakini bahwa santet itu adalah tipu-tipu atas nama mistis dan goib. Santet itu cuma nama mistis dari racun. Dan tindakan menyantet orang seharusnya itu masuk ke tindakan kriminal yang setara dengan pembunuhan. Dan harusnya pelakunya, para dukun-dukun ini, bisa masuk penjara. Nah uniknya, ada seorang YouTuber mantan dukun yang katanya dia tuh udah insaf jadi dukun santet. Tapi kok malah marah ketika perdukunan ini diganggu. Dan dia secara terang-terangan loh mengancam dan menyerang Ferry Irwandi. Kita pakai inisial aja ya, sebut aja namanya RP. Nah si RP ini kan ngaku ya, dia itu aktif menjadi dukun santet itu puluhan tahun yang lalu. Dan orang ini bisa loh secara terang-terangan dia ngomong kalau seandainya Ferry Irwandi itu ada di tahun 2015, artinya 10 tahun yang lalu ya, si RP ini akan bisa nyantet dia. Dengan kata lain itu membunuh si Ferry Irwandi. Dan si RP ini secara terang-terangan juga ngaku ya, cara nyantet itu gimana. Mulai harus nyiapin ayam cemani 2 ekor, janin bayi orok 1 bulan, untuk sebagai syarat agar bisa nyantet orang. Ya kalau udah tahu syarat persyaratannya kayak gini kan bisa jadi ya, si RP ini memang sudah berpengalaman untuk nyantet orang sebelum dia insaf dulu ya. Dan ini lucu nggak sih? Artinya, dia secara terang-terangan ngaku di sosial media ya, 10 tahun yang lalu ketika dia aktif menjadi dukun, dia pernah bunuh orang dong dengan cara santet. Asal tahu aja ya, sesuai pasal 339 KUHP, ancaman hukuman untuk si RP ini bisa nyampe loh 20 tahun penjara loh, atau hukuman seumur hidup. Apalagi kasus pembunuhan itu kan kasus delik umum ya, dimana polisi tuh bisa langsung ambil tindakan langsung untuk nangkep si RP ini tanpa harus adanya laporan. Nah tinggal mau apa enggak polisi ngurusin perdukunan kayak gini. Dan saya kira polisi juga nggak akan mau ya ngurusin dukun kayak gini, males. Karena apa? Ujung-ujungnya ya nggak terbukti dia bisa nyantet beneran. Saya yakin terbuktinya tuh juga bukan karena hal goib ya, tapi mungkin lebih ke ngeracunin orang. Oke, mari kita lupakan RP dan Ferry Irwandi. Dan mari kita bahas, apakah santet itu nyata? Kita perlu tahu dulu ya, apa definisi sebenarnya santet itu. Kalau secara umum, santet itu kan suatu ilmu metafisik yang harusnya itu bisa memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan memindahkan paku ke dalam perut si korban, yang mengakibatkan korban mengalami gangguan pencernaan, dan dari gangguan pencernaan ini bisa menyebabkan kematian. Kan premisnya seperti itu ya. Dan apakah ilmu seperti ini itu diaminkan oleh fisika kuantum? Sayangnya premis ini ngawur banget ya. Karena apa? Karena fisika kuantum itu tidak pernah ya memvalidasi kebenaran santet. Memang ada sebuah YouTube dan viewernya juga lumayan gede ya yang membahas tentang santet ilmiah. Tapi kalau kamu nonton video tersebut dan memperhatikan isinya tuh nggak bahas tentang santet ya. Dan saya yakin ya, orang yang ngomong bahwa santet itu dibenarkan oleh fisika kuantum, ini orang-orang bocil TikTok yang cuma nonton video dari judulnya aja. Karena apa? Karena otaknya ini nggak nyampe untuk mencerna apa isi dari video tersebut. Gini deh, kalau kamu ahli desain, kan kamu buktikan ya betapa mahirnya desain kamu itu lewat portofolio kamu, bener nggak? Kalau kamu arsitek hebat, kamu tuh sipil yang pernah membangun rumah di mana-mana, ya kamu kan bisa buktikan ya rumah mana, lokasinya di mana yang pernah kamu bangun. Ya enggak? Seperti saya nih, saya tuh kan pernah ya ngurusin branding orang. Saya tuh bisa loh nunjukin ke kamu logo mana, logo perusahaan apa yang sudah saya pasang, totem mana yang sudah saya bangun, lokasinya di mana, letaknya di mana. Saya bisa tunjukin itu. Karena fisiknya ada, buktinya ada, dan sampai sekarang itu masih berdiri. Dan itu artinya membuktikan bahwa saya adalah branding spesialis. Begitupun ahli santet yang katanya ahli. Harusnya dia harus membuktikan
dan menjawab ketika Ferry Irwandi udah kasih tantangan, apalagi dia udah kasih award ya, berupa mobil Alphard dan uang 1 miliar. Ini kalau ditotalkan ya kurang lebihnya 2 miliar ya. Masa iya kalian yang ahli-ahli dukun santet itu nggak mau sih jawab tantangan ini? Lah kan daripada kalian ngurusin klien kalian yang hitungannya receh ya, sekali nyantet orang paling 10-20 juta, ya kan mending nyantet Ferry Irwandi ya. Wong dia satu orang aja, kamu cukup buktikan dengan seluruh kemampuan kamu. Buktikan santet si Ferry Irwandi dan kamu dapat uang hampir 2 miliar. Sekarang ya, mau sampai kapan dan butuh berapa klien? Klienmu 10-20 juta agar nyampe 2 miliar kan banyak banget ya. Dan itu buang waktu. Lah kalau ada satu pekerjaan ya yang menurut kalian gampang dan bayarannya besar, lah masa nggak diambil kan konyol. Kecuali ilmu yang katanya sudah kalian pelajari dengan cara minum darah, dengan cara makan daging mentah, puasa tidak makan tidak minum selama 40 hari, itu ternyata hanya ilmu tipu-tipu, scam. Dan bisa jadi dukun-dukun santet ini ada ya karena ada kebutuhannya, karena ada orang yang cukup keterbelakang wawasannya sehingga masih percaya yang namanya santet, yang namanya dukun. Ya ujungnya supply and demand aja. Ketika ada orang yang mau dibodohi, ya kalian siap membodohi orang tersebut. Sesimpel itu sih. Apakah dengan tidak mempercayai dukun dan santet itu berarti tidak percaya dengan Tuhan? Apakah artinya kita nggak percaya sama hal yang gaib? Ya ini penalaran yang ngawur ya. Penalaran yang menurut saya itu dibangun oleh ya para dukun-dukun ini agar mereka ini nggak kehilangan mata pencahariannya ya. Karena apa? Karena santet dan gaib itu suatu hal yang berbeda. Kenapa sih santet itu nggak bisa dimasukin ke hal yang gaib? Karena gini nih, hal yang gaib itu kan sejatinya itu suatu hal yang nggak bisa kita capai dalam akal pikiran kita. Misalkan nih di zaman batu nih, di zaman berburu dan meramu. Kalau kita berada di zaman batu dan kita ngomong ada orang bisa terbang pakai pesawat terbang, ya itu kalian dianggap bodoh ya kan? Atau yaitu hal yang gaib. Tapi kalau di zaman modern yang sekarang kayak gini nih kan ya orang naik pesawat terbang juga udah biasa aja. Apalagi sekarang udah zamannya drone ya, orang bisa naik drone. Ada lagi nih surga dan neraka, itu kan hal yang gaib ya. Adanya itu kan di langit ketujuh. Sementara langit ketujuh itu kan istilah keagamaan ya, yang mungkin definisi aslinya itu bukan berarti di langit ketujuh beneran. Kalau menurut para fisikawan ya yang dimaksud langit ketujuh itu maksudnya adalah dimensi, artinya dimensi ketujuh ya, dimana kita manusia ini berada di dimensi ketiga, atau sering kita sebut kita itu makhluk 3 dimensi. Bisa nggak mungkin ya dengan teknologi di masa depan kita bisa ngelihat dimensi ketujuh. Ya ini mungkin saja ya, karena para ilmuwan zaman sekarang ini sudah bisa mengetahui dimensi keempat, meskipun itu baru cuman bayangannya aja ya, belum dimensi keempatnya itu sendiri. Ya mungkin butuh 1000 tahun lagi lah ya, atau 10.000 tahun lagi ya, agar teknologi manusia itu bisa sampai ke dimensi ketujuh. Itu kalau enggak kiamat ya. Artinya kalau misalkan enggak kiamat, 10.000 tahun lagi, mungkin manusia itu sudah menganggap surga dan neraka itu bukan hal yang gaib. Nah, apakah santet itu juga butuh 10.000 tahun agar bisa dibuktikan bahwa santet itu nyata? Ya kalau menurut saya ini nggak perlu ya, karena simpelnya belum ada orang yang bisa membuktikan bahwa santet sendiri itu nyata. Ini sama halnya kalau ada arkeolog itu disuruh nyari tulang naga atau Pegasus lah ya, nggak akan ketemu dan nggak akan pernah ada, karena ya naga dan Pegasus itu cuman legenda. Begitupun juga santet ya, nggak akan bisa orang membuktikan bahwa santet itu nyata. Karena santet itu cuman legenda yang ada di zaman dulu untuk menakuti atau membunuh orang secara legal di zaman dulu. Dimana pengetahuan orang di masa itu mungkin kan masih dangkal ya. Internet juga belum ada. Sekarang pertanyaannya, kapan sih santet ini bakal hilang dari muka bumi Indonesia? Ya kalau menurut saya sih santet itu bakal susah hilang ya, dan bakal tetap ada karena mengakar kuat di budaya orang Indonesia. Santet itu bakalan hilang kalau generasi yang suka dengan santet itu hilang.
Dan orang yang paling percaya sama hal santet seperti ini kan baby boomer sama Gen X ya. Ya meskipun ada sebagian gen milenial yang juga masih percaya sama santet. Ini artinya tinggal nunggu waktu aja sampai generasi tersebut itu habis, hilang, atau udah digantikan. Generasi milenialnya sudah tua, generasi Z-nya mungkin sudah om-om. Nah mungkin kita akan melihat di sana bahwa santet atau perdukunan itu udah nggak relevan lagi sama zaman. Terutama di Gen Z ya. Apalagi Gen Z ini kan generasi yang paling rasional ya. Generasi yang paling pakai akalnya. Dan mereka itu hidup di zaman teknologi, di mana kirim-kiriman barang itu udah nggak lewat fisik lagi. Udah kasat mata, dan itu udah biasa aja. Coba kamu ngelihat proses pengiriman email dari email satu ke email ke lainnya. Itu bisa kamu lihat nggak? Kan nggak bisa. Coba kamu lihat proses transfer GoPay dari pengguna GoPay satu ke pengguna GoPay lainnya. Itu apa nggak santet di dunia modern nih? Artinya Gen Z kalau misalkan butuh uang itu nggak perlu ke bank, nggak perlu didatengin sales untuk review ya. Kayak zaman dulu ya, tinggal semudah pengajuan ya, uang di tangan gitu aja.